Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfian, mahasiswa dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Saya akan menjelaskan tentang manajemen K3 pada perusahaan perakitan sepeda motor. Langsung saja kita masuk ke materinya. Profil perusahaan PT X ini berdiri sejak 1 tahun yang lalu dan bergerak pada bidang otomotif, khususnya dalam perakitan setiap komponen yang ada dan akan dijadikan menjadi satu kesatuan berupa unit sepeda motor. PT X juga telah memiliki standarisasi dalam bidang K3 yang sesuai dengan ketentuan yang ada di Indonesia yang dirangkum dalam buku saku ini. Selanjutnya, sistem manajemen K3 pada PT X. Perundang-undangan K3 pada perusahaan ini, yang pertama, Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 dan 87. Yang ketiga, Permenakers Nomor per 08 Men 7/2010. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang selanjutnya adalah mengenai alat pelindung diri yang harus digunakan. Yang pertama adalah wearpack, berfungsi untuk melindungi pekerja dari cipratan kecil saat bekerja. Selain itu, wearpack juga berfungsi sebagai identitas. Yang kedua, sepatu, berfungsi melindungi kaki dari kejatuhan benda-benda keras. Selanjutnya adalah topi, melindungi kepala dari bahaya akan jatuhan benda dari atas. Selanjutnya adalah sanksi pelanggaran bagi K3. Yang pertama akan ditegur terlebih dahulu, yang kedua akan mendapatkan surat peringatan 1, yang ketiga mendapat surat peringatan 2 dan denda. Yang keempat, apabila telah mengulanginya lagi akan jadi pemecatan karyawan. Pada PT X ini, jaminan perusahaan kepada karyawan yaitu meliputi BPJS dan juga asuransi jiwa. Selanjutnya adalah arahan perusahaan untuk karyawan ini yang baru masuk atau karyawan baru. Yang pertama adalah pengadaan pelatihan K3 dan edukasi dan penerapan terhadap pentingnya K3. Selanjutnya adalah pihak-pihak terkait masalah K3. Yang pertama, Dewan Pembina meliputi Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, dan Direksip. Yang kedua, Ketua Pelaksana Direksip. Yang ketiga, Pengurus Harian, yaitu bagian divisi. Yang keempat, Pelaksana Harian, yaitu bagian departemen, subdepartemen, kepala seksi. Yang kelima, Advisor atau perwakilan dari Jepang. Yang keenam, ahli K3. Selanjutnya adalah data K3 eksternal dan internal. Yang pertama, eksternal, masyarakat sekitar berupa lingkungan sekitar. Selanjutnya, kontraktor. Dari internal sendiri meliputi manajer, ahli K3, dan komite K3. Perangkat dan teknik digunakan sebagai informasi tentang isu K3. Yang pertama, melakukan pengawasan di lingkungan kerja. Yang kedua, apabila terjadi pelanggaran K3, melakukan wawancara dengan pelanggar. Yang ketiga, melaporkan akan bahayanya K3. Yang keempat, mengkaji ulang ketika terjadi pelanggaran dengan melihat tayangan ulang CCTV. Selanjutnya adalah bagian yang perlu ditingkatkan adalah bagian divisinya sering melakukan pelanggaran akan K3 tersebut dan akan lebih sering diadakan pelatihan K3 pada divisi tersebut atau bahkan memperketat peraturan guna menertibkan divisi tersebut. Ya, demikianlah presentasi dari saya. Apabila salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.